Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ana, kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan terkait tugas aplikasi kewirausahaan. Di sini untuk usaha yang kami buat adalah jasa pembuatan website, dan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, PBJ Pangestu, lalu ada Hamdan Maulani, ada Hakim Amiruddin Salam, dan ada Sandi Nugraha. Oke, baik. Jadi dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang mendirikan usaha, kedua tujuan mendirikan usaha, ketiga visi misi usaha, yang keempat bentuk badan usaha, yang kelima kami akan membahas terkait aspek organisasi dan manajemen dalam usaha, yang keenam aspek produksi, tujuh aspek pemasaran, delapan aspek keuangan, dan sembilan aspek sumber daya manusia. Baik, dari pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang mendirikan usaha. Jadi dengan berkembangnya teknologi membuat semua aspek kehidupan saat ini sudah mulai berevolusi dari metode konvensional ke metode online. Perkembangan teknologi membawa dampak baik dan juga dampak buruk bagi kehidupan. Nah, jika dilihat dari dampak baik perkembangan teknologi saat ini, kita dimudahkan dalam melakukan aktivitas. Hampir semua aktivitas saat ini dapat dilakukan secara online seperti kegiatan perbankan, memesan makanan, sewa hotel, pembelian tiket transportasi, dan masih banyak lainnya yang dapat dilakukan secara online. Lalu sebagai pengguna teknologi yang bijak, kita harus dapat memanfaatkan dampak baik dari perkembangan teknologi ini. Jadi salah satunya adalah dengan berkembangnya teknologi ini, semua dapat dimudahkan dengan sistemnya. Nah, dengan melihat peluang di industri 4.0 ini, di mana semua aspek usaha sudah beralih dari metode konvensional ke metode digital dan online, maka kami mengambil peluang ini untuk membantu pelanggan kami untuk memudahkan website mereka yang akan mereka gunakan untuk menjalankan usaha mereka secara digital. Jadi tujuan kami mendirikan usaha ini, kami ingin membangun usaha ini untuk sebagai jawaban untuk mendukung perkembangan teknologi. Kami berfokus untuk dapat membantu pelaku usaha, terutama usaha UMKM, yang ingin beralih dari penjualan offline ke penjualan online, yang di mana pelaku usaha UMKM dapat menggunakan jasa kami untuk membangun website mereka dan mereka bisa fokus terhadap bisnis mereka. Usaha yang ingin kami bangun juga dikarenakan permintaan pasar terhadap jasa pembuatan website yang sangat banyak saat ini permintaannya, sehingga kami ingin memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Lalu visi dan misi dari perusahaan kami adalah visinya yaitu menjadi penyedia solusi teknologi untuk perkembangan bisnis dan support IT terdepan. Lalu misi kami adalah memberikan solusi teknologi inovatif, memiliki tim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan, memberikan servis yang memiliki nilai plus. Oke, jadi dalam usaha kami, di sini akan kami bahas terkait aspek organisasi dan manajemen dalam usaha. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya PBJ Pangestu sebagai direktur, lalu rekan saya Hakim Amiruddin Salam sebagai manajer produksi, lalu Sandi Nugraha sebagai manajer pemasaran, dan Hamdan Maulani sebagai manajer keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas dari masing-masing bagian. Di sini direktur tugasnya adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, lalu memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer atau wakil direktur, lalu menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan atau institusi. Nah, di sini untuk direktur gajinya adalah 7 juta. Nah, selanjutnya untuk manajer produksi, tugas dan kewenangan adalah membuat rencana dan jadwal produksi, menerapkan dan mengendalikan proses produksi, menerapkan prosedur operasi standar untuk proses produksi, membuat dan menetapkan anggaran untuk produksi, memantau standar kualitas produk, yang terakhir adalah mengelola sumber daya manusia untuk memenuhi target produksi. Untuk manajer produksi di sini gajinya adalah 4.500.000. Lalu untuk manajer pemasaran, di sini tugas dan wewenangnya adalah memperhatikan keadaan pasar dan perkembangan pemasaran hasil produksi, lalu menetapkan strategi pemasaran, lalu memproduksi materi pemasaran dan promosi, yang terakhir adalah menetapkan target penjualan. Untuk manajer pemasaran, gajinya adalah 4.500.000.
Nah, yang terakhir di sini ada manajer keuangan. Tugas dan wewenangnya adalah mengelola administrasi keuangan, memanage arsip-arsip dengan baik sehingga sewaktu-waktu diadakan pengontrolan dapat dicari dengan baik, lalu bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan. Untuk gajinya adalah 4.500.000. Nah, selanjutnya untuk usaha kami, bentuk badan usaha yang kami dirikan adalah berbentuk CV. Hal ini kami pilih untuk kemudahan kami untuk menjalankan usaha kami, terutama untuk usaha yang jenisnya B2B. Selain itu, untuk kedepannya, untuk kemudahan mencari modal tambahan untuk mengembangkan usaha kami. Lalu, informasi mengenai CV kami, nama pemiliknya di sini ada 4 orang. Yang pertama, saya PBJ Pangestu, lalu ada Hakim Amiruddin Salam, Hamdan Maulani, dan Sandi Nugraha. Nama badan usaha kami adalah Civic Creative Studio, lokasi kami di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lalu untuk membangun usaha ini ada beberapa hal mendasar dalam pemilihan legalitas badan usaha, yaitu kami memilih badan usaha CV karena kami telah mempelajari beberapa kelebihan dan dalam memulai usaha dengan badan usaha CV, yaitu yang pertama, badan usaha CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat bisnis kecil dan menengah. Yang kedua, CV lebih mudah memperoleh modal jika sewaktu-waktu memerlukan pinjaman pada pihak bank. Karena pihak perbankan lebih mempercayai jika usaha tersebut sudah berbentuk CV dibandingkan dengan perusahaan berbentuk perseorangan. Lalu yang ketiga, pengesahan pajak hanya satu kali, yaitu badan usaha saja. Pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu komanditer tidak lagi dikenakan pajak penghasilan. Dan selanjutnya, untuk izin dan legalitas usaha yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan usaha, di sini jenis-jenis dokumen perizinan usaha yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akta pendirian CV, lalu surat keterangan domisili perusahaan, lalu NPWP badan usaha, lalu surat keterangan domisili badan usaha, lalu surat izin usaha perdagangan, dan terakhir tanda daftar perusahaan. Lalu biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan dan legalitas usaha, yaitu untuk pembuatan dokumen perizinan badan usaha itu sebesar 5.050.000, dengan rincian pembuatan akta notaris itu 5 juta, dan biaya fotokopi dokumen persyaratan itu 50.000, sedangkan pengurusan izin dokumen lainnya gratis. Nah, dalam membangun usaha ini tentunya membutuhkan modal. Nah, untuk permodalan, di sini untuk modal awal kami menggunakan modal dari kami sendiri sebesar 20 juta itu modal total dengan presentasi kepemilikan modal untuk VB Jepang itu sebesar 55%, Hakim Amiruddin Salam 15%, Hamdan Maulana 15%, dan Sadi Nugraha 15%. Selanjutnya masuk ke aspek produksi. Di sini saya sebagai manajer produksi akan menjelaskan beberapa aspek di bagian produksi. Salah satunya adalah bentuk produksi. Nah, hasil akhir dari jasa yang kami tawarkan adalah dalam bentuk website yang kami bangun sendiri sesuai dengan permintaan serta kebutuhan dari pelanggan kami. Nah, website di sini digunakan oleh pelanggan kami untuk membantu bisnis atau usaha mereka agar dapat diakses atau dijalankan secara online. Lalu yang kedua, di sini ada nilai dan manfaat produk. Dari jasa kami yang kami tawarkan ke pelanggan adalah pelanggan tidak perlu dipusingkan dengan proses pembuatan website mereka. Karena untuk membangun sebuah website yang baik diperlukan pengetahuan dan pengalaman dalam hal tersebut di dalamnya. Jadi di sini kami hanya membantu mereka membuat websitenya secara sederhana dengan penjelasan yang lebih dipahami oleh pelanggan kami. Lalu di sini ada kegunaan dan juga fungsi produk. Kegunaan dan fungsi dari hasil akhir jasa yang kami tawarkan ke pelanggan kami adalah sebuah website yang dapat digunakan oleh pelanggan kami untuk meletakkan produk atau usaha yang mereka jual di dunia maya, sehingga produk atau usaha mereka dapat diakses dan diketahui oleh banyak orang dengan lebih cepat. Berikut adalah contoh hasil produk dari jasa yang kami buat. Di sini ada PT Disa Murni Bersaudara. Ini salah satu website dari salah satu pelanggan kami tentang travel. Ini juga hasil dari akhir produk kami. Kemudian kita masuk ke proses produksi.
Di proses produksi ini, kita memiliki tahapan-tahapan proses dari untuk menghasilkan hasil akhir sebuah website untuk pelanggan kami. Nah, yang pertama itu ada assessment proses, yang kedua ada developing proses, yang ketiga ada user acceptance test, dan yang keempat adalah closing project. Assessment proses di sini merupakan tahap pertama yang kita lakukan ketika kita mendapatkan pelanggan. Di proses ini kita lakukan diskusi dengan pelanggan untuk mengetahui tujuan serta kebutuhan yang mereka butuhkan dalam membuat website untuk bisnisnya. Di proses ini, kami menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pelanggan kami untuk memudahkan kami dalam memberikan solusi yang tepat untuk pelanggan kami. Nah, setelah semua informasi dari pelanggan kami, kebutuhan website mereka terkumpul, kami lanjutkan dengan membuat assessment report, yang dimana dalamnya itu terdapat informasi dari pelanggan kami, serta jawaban dari kebutuhan pelanggan kami. Di dalam assessment report juga terdapat gambaran solusi serta gambaran tampilan website sesuai dengan kebutuhan pelanggan kami. Nah, proses ini dilakukan sampai mendapat kesepakatan dari pelanggan mengenai solusi serta tampilan website yang mereka inginkan. Lalu ada developing proses. Jadi setelah proses assessment dilakukan dan menentukan kesepakatan mengenai kebutuhan serta keinginan pelanggan, maka kita lanjut ke proses developing akan dilakukan. Di mana proses developing adalah proses pembuatan website. Dimulai dari membuat desain website, proses coding, serta proses go live website. Lalu kemudian ada user acceptance test. Setelah proses developing selesai, kita lanjutkan dengan proses user acceptance test. Nah, di proses ini, website yang telah kami kerjakan dan sudah go live akan diuji dulu oleh pelanggan dan kami. Jadi kami dan pelanggan sama-sama menguji website tersebut sebelum website tersebut akan on air dipakai secara resmi oleh pelanggan. Proses ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah website yang kami bangun sudah sesuai dengan permintaan klien, dan jika sudah selesai, dapat dilanjutkan dengan proses closing. Dan apabila terdapat catatan ketidaksesuaian dengan apa yang diminta oleh klien, dalam tahap UAT ini akan kita lakukan developing kembali. Setelah itu, kita masuk ke closing project. Jadi setelah proses UAT berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala atau catatan dari klien, maka kita akan melakukan proses closing project. Di mana closing project ini kita tandai dengan melakukan berita acara serah terima, yaitu BAST. Lalu untuk kebutuhan material dalam produksi, kami dalam menunjang proses produksi pada penjelasan poin di atas, kebutuhan material dalam produksi yang kami butuhkan hanya sebuah laptop untuk proses developing. Nah, untuk laptop sendiri yang kami butuhkan di sini adalah MacBook Pro dengan ukuran 15 inch tahun 2018. Dan untuk pemasangan sarana penunjang, untuk sarana penunjang pada perusahaan kami meliputi listrik, internet, serta pemasangan air dengan rincian sebagai berikut. Jenis biaya pemasangan listrik dengan jumlah 3 juta rupiah, pemasangan internet dengan jumlah biaya 1 juta rupiah, dan pemasangan AC 1 unit dengan jumlah 1.500.000. Jadi total biaya untuk pemasangan sarana penunjang itu berjumlah 5.500.000. Dan untuk tenaga produksi atau tenaga kerja langsung, di sini kita bagi dengan jenis kegiatan, tarif upah per bulan, serta jumlah tenaga, serta jumlah tarifnya. Di sini kita ada programmer dengan tarif atau upah per bulan itu 4 juta, dengan kita membutuhkan jumlah tenaga kerja itu 3 orang. Jadi untuk total 3 orang programmer itu mencapai 12 juta rupiah. Dan kita juga membutuhkan satu admin accounting dengan tarif atau upah per bulan sebesar 3.500.000. Di sini kami hanya menggunakan 1 orang tenaga kerja untuk bagian admin accounting. Jadi total upah tenaga produksi sistem bulanan yaitu berjumlah 15.500.000. Dan untuk biaya umum usaha, di sini jenis biaya umum usaha kita ada tagihan listrik dalam jumlah biaya per tahunnya itu mencapai 12 juta rupiah, dan tagihan internet dalam biaya per tahunnya itu mencapai 5.400.000 rupiah. Jadi total biaya umum usaha untuk setiap tahunnya berjumlah 17.400.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Segmen dan target pasar yang usaha kami jalankan adalah pelaku UMKM
yang ingin beralih dari penjualan sistem offline ke sistem online. Usaha UMKM di bidang makanan, pakaian, jasa, dan yang lainnya. Positioning. Usaha yang akan kami dirikan tentu konsep bisnis yang serupa. Namun, kami memiliki pembeda, di antaranya adalah kami memiliki ide-ide inovatif yang dapat membantu usaha dari pelanggan kami untuk menyesuaikan kebutuhan mereka dalam membangun sebuah website. Selanjutnya, strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Di sini saya akan menjelaskan analisis 7P dengan analisis SWOT dari usaha yang akan kami jalankan. Yang pertama, produk. Creative Studio merupakan sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pembuatan website dengan produk yang dihasilkan. Yang pertama adalah web company profile serta custom web. Selanjutnya price. Di sini kami menjalankan strategi penetapan harga. Yang pertama adalah fixed pricing, yang dimana ini harga yang sudah kami tetapkan oleh perusahaan pada produk yang tidak termasuk dalam custom. Yang kedua adalah demand-oriented pricing, yang merupakan cara penetapan harga yang kami lakukan dengan mempertimbangkan keadaan permintaan, keadaan pasar, dan keinginan konsumen, atau dalam ininya custom. Berdasarkan pada demand, misalnya harga akan naik apabila demand sangat kuat, dan harga akan turun apabila demand melemah. Promotion yang kami lakukan yang pertama adalah advertising lewat iklan, dan yang kedua adalah sales door to door. Placement, rencana tempat pelayanan jasa Creative Studio, yaitu melalui yang pertama, media sosial dan platform yang dimiliki Creative Studio, yaitu berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan website. Yang kedua, event kreatif yang akan diikuti oleh Creative Studio. People, sumber daya manusia Creative Studio dicari sesuai kriteria yang diperlukan. Misalnya, Creative Studio membutuhkan programmer untuk mengerjakan suatu proyek dengan kriteria penting sudah berpengalaman membuat web. Proses pembuatan web dikerjakan sesuai pesanan dari konsumen. Pengerjaannya juga perusahaan Creative Studio memperbolehkan mengerjakan di mana saja. Jadi para programmer bisa fleksibel dalam mengerjakan proyek asalkan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Physical evidence. Model web yang disediakan Creative Studio bisa dilihat melalui web dan Instagram resmi milik Creative Studio, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan langsung tanpa harus datang ke Basecamp Creative Studio. Web dan Instagram jadi sarana paling penting dalam usaha kami. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama, strength. Harga lebih terjangkau dari kompetitor lain, lebih menjurus ke usaha UMKM, terus pembuatan web sesuai dengan pesanan konsumen. Weakness-nya, limit modal usaha, sehingga tidak dapat mengembangkan usaha secara cepat. Lalu opportunity, peluang usaha yang cukup besar. Yang kedua, termasuk kebutuhan yang cukup penting bagi pengusaha baru dan yang ingin mengembangkan usaha. Traits-nya, pesaing yang sudah lebih dulu hadir dan lebih dikenal oleh halayak umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan, di mana strategi sumber pendanaan usaha. Di sini ada proyeksi keuangan. Poin A merupakan mengenai sumber pendanaan, di mana di sini kami menggunakan modal sendiri dengan presentasi 100% dengan jumlah 20 juta rupiah. Selanjutnya poin B mengenai kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Di sini ada beberapa uraian. Yang pertama ada alat tulis kantor dengan biaya 1,5 juta rupiah. Yang kedua ada jaringan internet dengan banyaknya 1 dengan biaya 1.250.000 rupiah. Ada instalasi listrik dengan biaya 1.400.000 rupiah. Dan yang terakhir ada bangku meja dengan banyaknya ada 5 dengan biaya 1 juta dengan total 5 juta rupiah. Jadi total kebutuhan pembiayaan jumlahnya 9 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini kita masuk aspek sumber daya manusia. Di sini saya akan coba menjelaskan aspek sumber daya manusia yang kami butuhkan dari perusahaan kami.
Nah, untuk rencana kebutuhan karyawan dalam usaha kami ini dalam pembuatan jasa website adalah karyawan yang bertugas sebagai programmer dan juga administrasi. Dan untuk kualifikasi karyawan yang kami butuhkan yaitu seorang programmer serta admin accounting. Dan untuk biaya sumber manusia atau SDM-nya, di sini kami membagi dua posisi yaitu sebagai programmer dengan gaji per bulannya 4 juta rupiah dan posisi admin accounting dengan gaji per bulannya 3.500.000 rupiah. Jadi total gaji per bulan untuk SDM kami adalah 3.500.000 rupiah. Dan untuk insentif ataupun bonus itu ditentukan berdasarkan hasil dari penjualan. Apabila penjualan meningkat dengan tajam atau sesuai dengan target, kita akan mengusahakan untuk adanya insentif ataupun bonus. Baik, selanjutnya di aspek kelayakan usaha. Di sini saya akan coba menjelaskan aspek kelayakan usaha dari perusahaan yang kami buat. Untuk aspek kelayakan usaha, berdasarkan analisa kelayakan usaha yang kami gunakan untuk mengukur nilai, uang, atau tingkat pengembalian dari investasi yang kami tanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang. Nah, untuk itu, kami menggunakan metode analisis non-discounted cash flow, di mana metode ini mengukur investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang. Untuk metode ini yang kami gunakan yaitu payback period atau disingkat PBP dengan formula sebagai berikut. Total investasi berjumlah 20 juta rupiah. Laba bersih per bulan sebanyak 15 juta rupiah. Jadi untuk PBP itu sama dengan total investasi dibagi laba bersih per bulan. Di sini PBP-nya total investasi kita adalah 20 juta dibagi 15 juta rupiah. Jadi untuk PBP kita adalah 2 bulan. Di presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.